Baik, Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya di sini ada kedatangan untuk wawancarai kepada sama Ibu. Baik, mungkin di sini saya sudah siapkan ada pertanyaan. Tetapi pertama perkenalkan nama saya Sirko Mabo dari Fakultas dari Fisik, dari jurusan dari ilmu perpustakaan. Saya dari angkatan 20, sekarang semester 8. Saya sudah siapkan penerima wawancara, ada pertanyaan, 8 pertanyaan. Saya pertama saya tanya, pertama itu apakah di perpustakaan ini mengadakan layanan sirkulasi untuk peminjaman, pengembalian dan sanksi-sanksi? Ya, untuk di perpustakaan kami sendiri untuk layanan sirkulasi ada ya. Iya. Ya, setiap hari layanan sirkulasi ada, terus untuk peminjaman dan pengembaliannya selalu. Terima kasih. Mungkin saya lanjut ke bagian kedua, bagaimana layanan untuk peminjaman, apakah ada yang syarat-syarat dalam peminjaman buku itu? Ya, untuk persyaratannya sudah pasti ada ya. Peminjaman sendiri misalnya siswa atau guru masuk ke perpustakaan untuk meminjam buku, mengisi buku kunjungan terlebih dahulu. Terus setelah itu mereka harus melapor ke petugas perpustakaan buku apa saja yang mau dipinjam, seperti itu, buku-buku apa saja yang mau dipinjam. Terus mereka harus menulis nama di buku peminjaman dengan nama, judul buku, dan misalnya kalau batas peminjamannya kan biasanya 2 hari, terus nanti mereka 2 hari lagi mereka kembalikan buku itu. Kalau peminjamannya dibawa ke rumah atau di luar perpustakaan atau di luar lingkungan sekolah, seperti itu. Baik, saya tanya lagi bagian ketiga, bagaimana layanan pengembalian buku? Apakah ada syarat-syarat? Ya, seperti biasa siswa itu mengembalikan buku ya. Misalnya kalau pinjamnya untuk di kelas, jadi selesai KBM atau mata pelajaran selesai, mereka harus mengembalikan buku tersebut di perpustakaan dengan sesuai jumlah yang mereka pinjamnya. Terus kalau misalnya mereka pinjam di luar lingkungan sekolah atau misalnya mereka mau pulang ke rumah, nah itu diberi waktu selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari mereka pinjam itu mereka harus kembalikan. Nah, syaratnya kalau misalnya mereka meminjam buku di luar sekolah atau mereka bawa di rumah begitu, mereka harus punya kartu perpustakaan ya. Tadi lagi di bagian keempat, jika siswa terlambat pengembalian buku, apakah ada sanksi atau denda? Ya, untuk siswa terlambat mengembalikan buku, sanksi sudah pasti ada, denda juga sudah pasti ada. Sanksinya itu misalnya mereka pinjam buku terus kembalikannya dalam keadaan rusak ya, atau mungkin ada sobekan atau mungkin hilang. Nah, apabila kalau bukunya dalam kondisi keadaan rusak itu, mereka harus mengganti buku tersebut. Kalau misalnya bukunya hilang, mereka harus mengembalikan. Mereka juga harus kembalikan buku sesuai dengan buku yang mereka pinjam itu, atau kalau misalnya bukunya tidak ada, mereka harus kembalikan sesuai jumlah atau harga buku tersebut. Nah, untuk dendanya itu kami berlakukan kalau misalnya kan batas pengembaliannya itu kan 2 hari ya, 2 hari. Terus misalnya 2 hari itu mereka belum kembalikan, mungkin dia
waktunya 3 hari. Nah, 1 hari itu kami beri denda 2.000. Makasih Bu. Baik, adanya lagi Bu. Bagian kelima, layanan perpustakaan lebih baik atau tidak? Untuk pelayanan perpustakaan di Ternate sendiri sudah sangat baik. Baik Bu. Itu bagian kelima. Ya. Berapa banyak jumlah pegawai di perpustakaan ini? Pegawainya. Ya, bukan ada di sini. Untuk pustakawan, kami sendiri di sini punya 4 pegawai ya. Yang satu itu kepala perpustakaan, yang kedua bagian teknis, layanan teknis, ketiga bagian layanan pustaka, dan yang keempat itu layanan IT. Baik Bu, saya tanya lagi. Bagian ketujuh, faktor-faktor apa saya mendukung dan menghambat layanan sirkulasi di SMA Negeri 3 Taruna Batu? Baik, untuk faktor pendukung layanan sirkulasi di perpustakaan SMA Taruna Bakti, yang satu itu koleksi atau bahan pustaka ya. Terus yang kedua itu pemakai atau pemustaka. Terus yang ketiga staf atau pegawai perpustakaan atau pustakawan. Terus untuk faktor penghambat layanan sirkulasi yaitu misalnya proses pembenahan penerapan sistem otomasi ya memang sekarang kami lagi pembenahan sistem otomasi. Terus yang kedua itu siswa atau pemustaka yang melanggar tata tertib perpustakaan seperti itu ya, misalnya sudah dilarang untuk membawa makanan di dalam perpustakaan, tapi mereka sudah ya. Terus koleksi yang masih kurang terawat ya, memang ada beberapa koleksi yang memang sudah lama ya, bukunya sudah ada yang dari tahun 90-an, yang pastinya memang bukunya sudah rusak seperti itu, atau dimakan rayap begitu, sudah pasti ada. Terima kasih. Nampaknya di bagian ke-8 terakhir, apakah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perpustakaan nasional ini? Oke, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang sudah disampaikan di atas ya, yaitu misalnya penginputan atau penyelesaian atau penginputan data ke buku yang harus maksudnya penyelesaian atau input data buku memang harus ditingkatkan ya, seperti itu ya. Mungkin karena kan kami untuk pelajaran ini kan sudah memakai sistem otomasi ya, untuk misalnya peminjaman dan pengembalian secara digital menggunakan aplikasi seperti itu. Terus memberikan penegasan atau penjelasan mengenai misalnya tata tertib ya, tata tertib di dalam perpustakaan itu. Terima kasih. Mungkin untuk dari saya sudah siapkan punya. Begitu saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Terima kasih.